Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tingkat kabupaten kota tahun 2024. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal pada video kali ini. Soal yang pertama, berikut adalah contoh penerapan hambatan perdagangan internasional, kecuali A. Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan mobil dalam negeri supaya harganya bisa bersaing dengan mobil asing. B. Adanya standar makanan yang layak impor, hanya yang sudah lolos uji pangan organik. C. Setiap handphone yang masuk ke negara tersebut dikenakan pajak 25%. D. Pemerintah membuka free trade area bersama negara lain. E. Sepeda motor yang masuk ke Indonesia hanya dibatasi 100.000 unit per tahun. Oke, teman-teman semuanya, untuk soal pertama ini berkaitan dengan materi di kelas 11, yaitu berkaitan dengan perdagangan internasional. Di mana kita ketahui bahwa perdagangan internasional itu ada bagian materinya itu membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, secara umum jenis kebijakan perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan bebas atau yang dikenal juga dengan istilah free trade ya, atau free trade area, di mana kegiatan dalam perdagangan bebas ini memang sama sekali tidak ada hambatan. Jadi suatu penduduk suatu negara itu secara bebas bisa melakukan perdagangan dengan penduduk negara lain begitu. Yang kedua ada yang disebut dengan kebijakan perdagangan proteksi. Kebijakan perdagangan proteksi ini merupakan kebijakan perdagangan yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi infant industry ya, atau industri bayi atau industri kecil yang baru-baru berkembang di dalam negeri. Apa saja bentuk dari kebijakan perdagangan yang bersifat proteksi? Pertama adalah kuota impor. Jadi jumlah barang yang diimpor itu ada kuota atau jumlah tertentunya begitu. Kemudian yang kedua ada subsidi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada industri atau perusahaan di dalam negeri. Kemudian yang ketiga ada tarif, baik tarif pajak ekspor maupun tarif impor ya, atau barang yang masuk itu dikenakan tarif, barang yang keluar dikenakan tarif begitu. Kemudian persyaratan keamanan dan juga persyaratan kesehatan begitu. Jadi ada standar atau syarat-syarat tertentu baik untuk keamanan atau kesehatan yang harus dipenuhi produk tersebut agar bisa dilakukan impor. Kemudian yang selanjutnya adalah dumping. Jadi dumping ini merupakan kebijakan dengan cara menjual produk itu di dalam negeri lebih mahal daripada ketika menjual di luar negeri. Ini mungkin di salah satu ditujukan untuk meningkatkan ekspor. Dan terakhir adalah larangan impor. Jadi untuk negara-negara tertentu atau mungkin produk-produk tertentu itu dilakukan larangan impor begitu. Oke, kita kembali ke option tadi. Di soal dinyatakan bahwa yang merupakan contoh penerapan hambatan. Jadi di option ini adalah hambatan semua kecuali, berarti ada satu yang bebas begitu ya. Yang A, pemerintah memberikan subsidi. Subsidi ini bagian dari kebijakan proteksi ya. Maka ini adalah kebijakan proteksi, berarti bukan perdagangan bebas ya. Berarti jawaban yang A tidak benar. Yang B, adanya standar makanan yang layak impor, memakai standar. Standar atau dengan bahasa lain konsepnya di sini adalah persyaratan. Jadi barang itu masuk itu harus ada persyaratan atau standar yang layak begitu. Berarti ini juga termasuk ke dalam proteksi. Berarti B juga tidak benar.
Yang C, setiap handphone yang masuk ke negara dikenakan pajak 25%. Pajak ini bagian dari tarif ya. Jadi tarif juga termasuk perdagangan proteksi. Berarti bukan ini pula yang ditanyakan. D, pemerintah membuka free trade area bersama negara-negara lain. Jadi inilah yang disebut dengan istilah kebijakan perdagangan bebas ya. Oke, kita temukan jawabannya ya. Yang D. Yang E, sepeda motor yang masuk ke Indonesia hanya dibatasi 100.000 unit per tahun. Ada batasan masuk, berarti ini namanya kuota. Nah, dari yang sudah kita sampaikan tadi, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang lebih tepat adalah yang A, free trade area. Ini merupakan bagian dari perdagangan bebas. Next, yang kedua, if a profit maximizing monopolist face a downward sloping market demand curve, its A, average revenue is less than the price of the product. B, average revenue is less than marginal revenue. C, marginal revenue is less than the price of the product. D, marginal revenue is greater than the price of the product. E, average revenue is less than marginal revenue but greater than the price of the product. Untuk soal yang ini kita ketahui bahwa ini adalah materi pasar ya. Lebih tepatnya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli dalam keadaan mengalami profit ya, profit maximizing atau laba maksimum. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Kita ketahui bahwa di dalam pasar monopoli, kurva MR itu lebih kecil daripada kurva AR ataupun kurva P atau kurva D. Jadi untuk AR itu sama dengan P sama dengan D. Jadi untuk yang ketiganya ini lebih besar daripada kurva MR. Ini kesimpulan yang perlu kita pahami dulu dalam pasar monopoli. Kemudian bagaimana kita menentukan laba maksimumnya? Tetap sama ya. Laba maksimum itu patokannya adalah MR dengan MT, di mana pada saat itu untuk laba maksimum MR harus sama dengan MC ya. Jadi laba maksimum itu adalah sebesar Q1. Nah, ini adalah nilai MR sama dengan nilai MC. Kemudian kalau kita tarik garis putus-putus dari Q1 ini ke atas, maka kita dapatkan juga sebuah item baru di mana di sini nilai P ya. Kita ingat nilai P itu lebih besar daripada MR ataupun lebih besar daripada MC. P ini sama dengan AR sama dengan D. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk laba maksimum ini didapatkan pada saat MR sama dengan MC. Dan juga pada laba maksimum kita ketahui bahwa P, AR, D itu lebih besar daripada MR maupun MC. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi kita bisa lihat mana pernyataan atau option ini yang benar. Yang A, AR, average revenue ya atau AR lebih kecil daripada P. AR lebih kecil daripada P. Jadi pernyataannya salah. Kenapa demikian? Harusnya AR itu sama dengan P. Oke. Yang B, AR lebih kecil daripada MR. AR lebih kecil daripada MR. Kita lihat di sini AR ya, atau kita ambil ini AR. AR harusnya lebih besar daripada MR, bukan lebih kecil. Berarti yang B juga salah. Yang C, MR lebih kecil daripada P. Kita lihat MR lebih kecil daripada P. Bisa kita lihat di sini ya, MR-nya di bawah, P-nya di atas. Pernyataan yang dalam kolom ini, MR kecil daripada P, atau bahasa lainnya P besar pada MR atau MR kecil daripada P. Berarti MR kecil daripada P benar. Ya, ini jawabannya yang benar. Oke, kita lihat dulu yang D. MR lebih besar daripada P. Ya, jelas salah. MR itu di bawah, artinya lebih kecil. P-nya di atas, berarti lebih besar. Berarti MR itu harusnya lebih kecil daripada P.
bukan lebih besar. Maka yang D juga tidak benar. Yang E, AR lebih kecil daripada MR. AR atau P ya, lebih kecil daripada MR, salah, harusnya lebih besar. But greater than the price, lebih besar daripada harga. AR itu sama dengan harga. Nah, jadi dari penjelasan tadi, maka jawaban yang lebih tepat untuk soal yang ini adalah yang C, di mana MR-nya lebih kecil daripada P. Kita lanjutkan. Suppose the income of buyers in a market for an inferior goods decrease and a technological advancement occurs also. What would we expect this happen in the market? A, equilibrium price would decrease, but the impact on equilibrium quantity would ambiguous. B, equilibrium quantity would increase, but impact on equilibrium price would be ambiguous. C, equilibrium quantity would decrease, but impact on equilibrium price would be ambiguous. D, equilibrium quantity and price would increase. E, equilibrium quantity and price would decrease. Oke, teman-teman semuanya, di dalam soal ini dinyatakan bahwa pendapatan konsumen ya untuk pasar barang inferior berkurang. Kita ketahui dulu bahwa barang inferior itu adalah barang yang apabila pendapatan kita sebagai konsumen ini naik, maka konsumsi atau permintaan terhadap barang inferior akan turun. Dan sebaliknya, ketika pendapatan kita berkurang, maka permintaan terhadap barang inferior itu akan bertambah. Dan pada sisi lain, ada kemajuan teknologi ya, perkembangan teknologi yang terjadi gitu ya, sehingga perkembangan teknologi itu akan menyebabkan kurva penawaran atau produksi dari barang inferior itu bertambah. Yang ditanya, apa yang akan terjadi di pasar dengan kondisi seperti ini, begitu. Nah, kita ketahui terlebih dahulu bahwa barang inferior seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini adalah barang yang bisa digambarkan dengan kurva Engel ya, di mana ini Y-nya yang horizontal adalah pendapatan dan yang vertikalnya adalah jumlah barang yang diminta atau jumlah barang inferior yang akan diminta oleh konsumen. Kurva Engel ini untuk barang inferior bersifat cembung ya ke titik nol, di mana kita ketahui misalnya pada saat pendapatan sebesar Y2, permintaan atau konsumsi terhadap barang inferior itu sebesar Q1. Kemudian pendapatannya turun dari Y2 menjadi Y1, maka konsumsi terhadap barang inferior akan bertambah dari Q1 menjadi Q2. Ini adalah perubahan permintaan terhadap barang inferior karena berkurangnya pendapatan. Jadi sesuai soal ini, pendapatan konsumen berkurang, maka permintaan terhadap barang inferior itu akan bertambah. Kemudian untuk kurva yang kedua, ini adalah kurva penawaran. Dalam hal ini ya kurva penawaran barang inferior. Nah, di mana ada kemajuan teknologi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah teknologi. Jadi ada perkembangan teknologi atau teknologi yang digunakan semakin canggih, maka otomatis produk yang dihasilkan atau penawaran dari barang inferior itu akan bertambah. Maka kurva S akan bergeser ke S1 atau bergeser ke kanan bawah. Artinya jumlah barang yang ditawarkan itu akan bertambah. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwa jumlah Q-nya bertambah. Maksudnya bagaimana? Jumlah barang inferior yang diminta ini bertambah karena seiring berkurangnya pendapatan, otomatis jumlah barangnya akan bertambah. Kemudian pada sisi lain, ketika terjadi perkembangan teknologi, maka jumlah barang yang dihasilkan juga semakin banyak. Artinya apa? Baik Q yang diminta atau Q yang ditawarkan, ini sama-sama bertambah. Lalu bagaimana dengan P? Untuk P ini sesuatu yang
belum bisa ditafsirkan begitu. Kenapa? Kita jelaskan dengan kurva keseimbangan sebagai berikut. Ini adalah kurva keseimbangan awal, di mana jumlah barang yang diperdagangkan adalah sebesar Q1 dan harganya adalah sebesar P1. Dan ini adalah titik equilibriumnya. Sesuai dengan pernyataan di atas tadi bahwa permintaan terhadap barang inferior akan bertambah, maka kurva D-nya akan bergeser dari D menjadi D1. Kemudian di sisi lain penawaran dari barang inferior juga bertambah karena kemajuan teknologi tadi ya, maka kurva S-nya akan bergeser dari S menjadi S1. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jumlah barang baik yang diminta maupun yang ditawarkan akan bertambah dari Q menjadi Q1. Lalu bagaimana dengan harga? Untuk harga, karena di sini kebetulan perubahan dari S ke S1 itu sama dengan dari D menjadi D1, maka harga tidak berubah. Tetapi dalam soal tidak jelaskan perubahan mana yang lebih besar, perubahan SK yang lebih besar atau perubahan DK yang lebih besar, tidak dijelaskan. Jadi kesimpulannya untuk harga bisa jadi tidak berubah, bisa harganya naik, bisa harganya turun. Begitu. Oke, kita kembali ke soal. Opsinya yang A, equilibrium price would decrease. Harga keseimbangan akan turun. Harga keseimbangan bisa jadi turun, bisa jadi tetap, atau bisa jadi naik. Ya. Jadi yang A tidak benar ya. Yang B, equilibrium quantity would increase. Jumlah keseimbangannya ini bertambah. Benar tadi ya, Q-nya naik dari Q menjadi Q1 tadi kan. Nah, berarti sampai di sini kalimatnya benar. But impact on equilibrium price would be ambiguous. Tetapi untuk harga keseimbangannya ambigu. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, ambigu harganya bisa jadi naik, bisa jadi turun, bisa jadi tetap. Maka untuk yang soal ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lihat dulu yang C. Equilibrium quantity would decrease. Jumlah keseimbangannya turun, jumlahnya keseimbangannya tadi naik, begitu ya, bukan turun. Berarti yang C juga tidak benar. Yang D, equilibrium quantity and price increase juga salah. E, equilibrium quantity-nya and price-nya turun juga tidak benar. Maka untuk soal yang ini jawabannya adalah yang B. Harga jumlahnya naik sementara harganya ambigu. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Today, a consumer spent an average of $150 per week on groceries for his family. If the inflation rate is 3% per year, how much will it cost this consumer to purchase the same amount of groceries in 5 years? Ini opsinya. Oke, kita baca dulu. Saat ini konsumen itu menghabiskan rata-rata $150 per minggu untuk belanja sehari-hari untuk keluarganya. Jika inflasinya 3%, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen ini untuk membeli sejumlah barang yang sama dalam 5 tahun? A, 172,99, B, 150, C, 173,89, D, 172,5, E, 154,5. Nah, kita ketahui bahwa untuk biaya masa depan ini merupakan pengalian ya. Biaya saat ini dikalikan dengan 1 ditambah tingkat inflasi di berpangkat berapa tahunnya begitu. Nah, kita ketahui bahwa biaya saat ini yang dihabiskan oleh konsumen tersebut sebanyak 150. Kemudian inflasinya adalah 3% begitu. Kemudian bagaimana menghitung biaya masa depannya adalah dengan cara 150 ditambah 1 kali 0,3 berpangkat 5. Maka hasilnya adalah 173,89. Maka jawabannya adalah yang C. Next. Soal terakhir.
Apa yang dimaksud dengan asset allocation dalam manajemen portofolio? A. Meningkatkan jumlah dana investasi secara signifikan. B. Mengabaikan faktor risiko dalam pengambilan keputusan. C. Distribusi proporsional dana investasi ke berbagai jenis aset. D. Melakukan penjualan aset investasi secara acak. E. Menarik semua investasi pasar pada saat sedang tidak stabil. Nah, kita ketahui bahwa asset allocation ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh investor atau calon investor ini dalam rangka untuk mengurangi risiko investasi ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menginvestasikan ke berbagai jenis investasi dengan bertujuan supaya keuntungannya maksimal dan menjaga tingkat risiko investasi. Maka opsi yang lebih tepat yang mana? Yang A. Meningkatkan jumlah investasi, bukan ini yang dimaksud. B. Mengabaikan faktor risiko dalam pengambilan keputusan, tidak. C. Distribusi proporsional dana investasi ke berbagai jenis aset, ya. Jadi dengan bahasa lain ini hampir sama dengan soal kemarin ya, yaitu diversifikasi investasi ya. Nah, jadi di sini adalah asset allocation. Kalau kemarin itu namanya diversifikasi. Maka jawabannya adalah yang C. Yang D. Melakukan penjualan aset, tidak. Menarik semua investasi, ini lebih tepat disebut juga divestasi ya. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung pada lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.